Shalom, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan begitu mengasihi kami, mencintai kami, dan kami boleh beribadah walaupun meskipun kami melakukannya secara online. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi semua teman-teman kami yang melihat dan yang mendengar melihat dan mendengar tayangan ini. Boleh memberkati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak lalu begitu saja, tapi boleh menjadi kekuatan bagi kami, tertanam, bertumbuh, dan akhirnya berbuah, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan Tuhan bagi hidup kita. Kita sering mendengar atau mungkin juga kita sering melakukannya. Ketika seseorang bertanya kepada kita, apa tujuan hidupmu? Dan terkadang kita sering menjawab gini, saya nggak punya tujuan hidup, biar dia mengalir seperti air mengalir. Apa adanya, saya nggak mau ribet-ribet, biarlah saya mengikuti arus, kemana mau dibawa saya pergi, saya ikut arus. Pertanyaannya, benarkah Tuhan ciptakan kita tanpa memiliki tujuan atas kita? Apakah Tuhan mau kita hidup mengalir begitu saja? Apa arti tujuan hidup? Tujuan hidup itu artinya adalah arah, haluan, jurusan, penuntun arah, penggerak motivasi, dan untuk hidup jadi berkat. Banyak orang dalam hidup ini tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sehingga karena ketidaktahuan itu membuat ia hidup dengan sembarangan, mengerjakan apa yang tidak menjadi tujuan hidupnya yang Tuhan tetapkan bagi kita. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya itu sama seperti seorang pemain badminton yang malah sibuk jadi koki. Dia sebagai pemain badminton harusnya dia fokus kepada profesinya sebagai pemain badminton, entah itu latihan dengan benar, tambah jam latihan, atau mungkin dia harus melatih skill lebih bagus agar dia bisa jadi pemain badminton internasional, pemain badminton dunia yang menjadi juara dunia nomor 1. Tapi dia sibuk dengan menjadi seorang koki. Karena apa? Dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Karena tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka kita seringkali menghabiskan tahun umur kita dengan sia-sia. Sama seperti saya dulu. Kalau saya tahu tujuan hidup atau panggilan hidup saya yang Tuhan tetapkan bagi saya adalah menjadi seorang hamba Tuhan, maka saya tidak perlu membuang waktu, membuang uang, membuang tenaga selama 4 tahun untuk bersekolah di sekolah tinggi pariwisata. Tapi sudahlah, tapi saya juga bersyukur lewat peristiwa itu juga, ketika suatu saat saya bernasar untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, dan kemudian dikonfirmasi oleh seorang teman saya yang berkata, kamu tidak cocok di sini, kamu tuh panggilanmu menjadi seorang hamba Tuhan. Dan setelah selesai kuliah, saya ambil 1 tahun penuh untuk saya menggumuli kembali panggilan Tuhan untuk saya. Benarkah saya dipanggil jadi seorang hamba Tuhan? Dan di situ saya diajar, saya dilatih untuk jadi seorang hamba Tuhan itu sama seperti apa. Jadi saya tahu bahwa kalau saya tahu bahwa saya dipanggil jadi hamba Tuhan, berarti saya harusnya setelah tamat SMA,
saya langsung masuk Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya dan tidak harus muter-muter saya ke Bali. Dan ya itulah sudah. Itu karena saya tidak tahu tujuan yang Tuhan kasih dalam hidup saya, yang Tuhan taruh, panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya tidak tahu, walaupun akhirnya saya harus membuang banyak waktu, membuang tenaga pikiran dan menginvestasikan uang dari orang tua saya kepada sesuatu yang tidak menunjang panggilan hidup saya. Saya mau bertanya, apa tujuan hidupmu? Kamu sekolah untuk apa? Ketika kamu kuliah memilih jurusan itu untuk apa? Kamu kerja untuk apa? Apakah menunjang? Apakah itu untuk mencapai tujuan hidupmu atau untuk mencapai panggilan hidup yang Tuhan tetapkan? Atau kamu sekolah karena keinginan orang tua, kamu ambil jurusan itu karena orang tua kepingin. Teman-teman, mari kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kita, agar kita tidak menginvestasikan banyak waktu, tenaga, uang, pikiran untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak mendukung panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana sih Kak? Pertanyaannya adalah bagaimana sih Kak saya bisa tahu panggilan Tuhan untuk hidup saya? Teman-teman, kita panggilan Tuhan, tujuan Tuhan atau panggilan Tuhan bagi anak-anak Tuhan secara umum adalah untuk memuliakan Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31. Tapi tujuan hidup secara khusus setiap anak Tuhan itu berbeda-beda dan spesifik. Mari kita lihat. Hal pertama untuk bisa tahu apa tujuan atau panggilan Tuhan untuk hidup kita adalah satu, tanya sama Tuhan. Semua kita dilahirkan dengan tujuan. Semua kita dilahirkan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat 16 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Terjemahan yang lain mengatakan, matamu telah melihat janinku, di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang disusun bagiku ketika belum ada satupun darinya. Teman-teman, tidak ada seorang pun, saya mau katakan tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa tujuan. Dan tidak ada seorang pun bisa lahir tanpa kehendak Tuhan. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka seharusnya kita tidak perlu tanya kepada mama papa kita, tanya pada pendeta kita. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, tanya sama pencipta kita, yang membuat kita, yang merancangkan kita. Tanya agar kita tidak salah. Rencana Tuhan bagi kita untuk masa depan kita, panggilan Tuhan untuk masa depan kita, Tuhan tulis dalam buku kehidupan sebelum kita diciptakan, sebelum kita dikandung oleh ibu kita. Kenapa kita tidak bertanya kepada Tuhan? Kenapa kita tidak bertanya kepada Sang Pencipta? Kenapa kita harus membuang waktu untuk tanya kepada orang-orang yang mungkin saja tidak tahu? Kepada mama papa kita pun mereka juga tidak tahu apa panggilan Tuhan secara khusus untuk hidup kita. Tanya kepada pendeta pun belum tentu dia tahu. Yang paling tepat adalah tanya kepada Tuhan. Sama seperti melalui apa? Berdoa. Pernahkah kita berdoa sungguh-sungguh tanya, Tuhan, apa maumu? Apa yang ingin Tuhan lakukan untuk masa depanku? Apa maunya Tuhan untuk masa depanku? Berdoa. Kalau berdoa, kemudian apa? Baca firman Tuhan. Sama seperti ketika kita membeli gadget. Ada buku manualnya, ada buku panduannya untuk cara kita menggunakan. Kalau kita kepingin tahu tujuan Tuhan untuk hidup kita, baca firman, baca surat cintanya. Kemudian nanti Tuhan akan menuntun kita. Butuh kepekaan untuk Tuhan akan menuntun kita. Akan bertemu dengan orang-orang.
yang mengkonfirmasi panggilan khusus Tuhan bagi kita. Tapi langkah pertama, kita harus tanya kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik teman-teman, kita akan melihat hal yang kedua. Dengan menemukan tujuan hidup kita, maka kita akan semakin efektif. Taat, ketika kita tahu tujuan Tuhan bagi hidup kita. Langkah yang kedua, kita harus taat. Tanpa ketaatan, tujuan hidup kita tidak akan pernah tercapai. Yang ada adalah malah kita akan semakin jauh dari panggilan Tuhan untuk hidup kita yang Tuhan tetapkan bagi kita. Yang ada adalah ketika kita tidak taat, maka kita akan semakin jauh dan semakin salah jalan. Kemudian hal yang ketiga, ketika kita tahu tujuan Tuhan bagi hidup kita, pertama adalah kalau kita tidak tahu tentang tujuan hidup kita, pertama tanya Tuhan. Setelah kita tahu tujuan Tuhan atas hidup kita, panggilan Tuhan atas hidup kita, maka kita harus belajar untuk taat. Yang ketiga adalah Tuhan taruh benih dalam hidup kita. Benih itu adalah passion dan kekuatan. Semua orang memiliki visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Apa yang menjadi kerinduan dalam hatimu untuk masa depanmu, itu adalah visi yang Tuhan taruh. Passion membuatmu akan bersemangat. Passion juga akan membuat engkau menjadi orang yang lebih kreatif. Passion juga akan membuat engkau akan kerja mati-matian dan tidak bermalas-malasan dan tidak bersungut-sungut. Dan kemampuan, kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, kekuatan ketika kita ingin menjalankan visi atau tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita pasti mengalami yang namanya tantangan, ujian. Tapi engkau kalau masih kuat, engkau tetap kuat berdiri atas setiap tantangan yang kau hadapi ketika engkau ingin mewujudkan tujuan atau panggilan Tuhan untuk hidupmu. Engkau kuat bertahan dengan pertolongan Roh Kudus, maka itu adalah yang tepat bagimu. Yang berikutnya, ketika kita diberikan, kita menemukan tujuan hidup kita, kemudian kita belajar taat, kita mengerjakannya dengan passion, dan kita punya kekuatan untuk terus bertahan di dalam Tuhan, maka yang selanjutnya adalah Tuhan kasih kemampuan, Tuhan memperlengkapi kita untuk mengerjakan dan menghidupi panggilannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Keluaran pasal 35 ayat 34. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan bait Allah, Tuhan kasih gambarannya. Tapi apakah Musa bisa mengerjakannya? Tuhan memperlengkapi Musa dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Bahkan orang-orang tersebut Tuhan kasih kemampuan untuk mengajar, untuk bisa mengajar dan mengatur orang lain. Tuhan memperlengkapi Musa dengan orang-orang yang sangat luar biasa di bidangnya untuk menolong Musa membangun bait Allah, bait suci itu. Tuhan memberikan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hatinya keahlian, kemampuan mengajar. Semua orang bisa mengajar karena mungkin kuliah, tapi keahlian mengajar Tuhanlah yang taruh dalam hidup kita. Kemampuan Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin orang memandang kita sepele, mungkin orang kamu itu siapa? Tapi kalau Tuhan yang tetapkan kita ada di tempat itu, dan kita harus mengerjakan panggilan khusus yang Tuhan kasih dalam hidup kita, maka percayalah bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi
Tuhan kasih kemampuan untuk kita bisa mengerjakan. Karena apa? Ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan bagi hidup kita, ujung-ujungnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian, hal yang terakhir adalah, teman-teman, saya yakin dan percaya, semua orang, semua dari kita dikasih Tuhan dengan talenta, potensi, kemampuan. Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih talenta sesuai dengan kemampuan. Ketika Tuhan kasih 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta, 10 talenta, Tuhan tuh kasih pas, tidak lebih, tidak kurang. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu karena Dia yang merancangkan kita, karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu, hai Foni, kamu kemampuanmu hanya segini. Maka Tuhan kepingin kemampuanmu yang satu itu kamu temukan potensimu dan kembangkan potensimu, bukan potensi orang lain. Potensi dirimu itu yang dikembangkan biar bisa berhasil berkali lipat ganda. Bukan kamu sibuk ngurusin potensi orang lain sampai lupa dengan potensi dirimu sendiri. Jangan iri dengan potensi orang lain. Kalau dia punya potensi yang banyak, Tuhan tahu dia punya kekuatan, dia punya kesanggupan untuk itu. Kalau Tuhan cuma kasih kita potensi 1 atau 2, Tuhan tahu kemampuan kita pas untuk itu, tidak kurang, tidak lebih. Semua orang, saya yakin dan percaya, Tuhan kasih potensi, entah mau 1, entah mau 2, entah mau 3, entah mau berapa banyak. Bukan perkara jumlah, perkaranya apa? Mau nggak kita setia mengembangkan potensi yang Tuhan kasih. Urus potensimu, urus dirimu dan kembangkan potensi itu dan bukan potensi orang lain. Temukan, teman-teman, temukan panggilanmu di dalam Tuhan dan belajarlah taat menghidupi. Maka kamu akan melihat karya Allah yang luar biasa menyertai. Mungkin orang tidak tahu apa visi dan panggilan Tuhan untuk hidupmu, tapi belajar untuk tunduk. Ketika engkau tahu bahwa itu tujuan yang Tuhan atau panggilan yang Tuhan tetapkan bagimu, belajar untuk tunduk, taat melakukan. Karena Tuhan kasih kamu kemampuan, kekuatan, passion untuk kamu bergerak mewujudkan panggilan Tuhan itu dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Jangan mau hidup seada-adanya. Mari hidup sama seperti seorang anak yang diciptakan berharga, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Temukan panggilan. Karena kita ini diciptakan, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mau hidup seada-adanya. Tapi mari, saya mengajak kita semua, teman-teman, untuk mulai saat ini kita menemukan panggilan kita. Tanya sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, baca Alkitab, gali potensi. Nanti kamu akan dituntun. Nanti kamu akan dituntun bertemu dengan orang untuk mengkonfirmasi panggilan Tuhan atas hidup. Yang penting kamu belajar taat, belajar setia, belajar mengerjakan, mengembangkan potensimu, dan bukan sibuk mengurusi potensi orang lain. Tuhan, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami punya Allah yang sangat luar biasa. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menjadikan kami. Bahkan Engkau menaruh panggilan Tuhan, tujuan Tuhan yang khusus bagi hidup kami. Tolong teman-teman kami yang belum menemukan panggilan khusus Tuhan untuk hidup mereka, Tuhan tolong
tolong baharui hidup mereka agar mereka mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya. Mari memberkati teman-teman kami yang sudah melayani, baik itu worship leader, pemain musik, yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan lewat tayangan YouTube pun. Tuhan memberkati kami satu persatu. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekarang kami akan berpisah, kami tutup ibadah kami. Tuhan memberkati kami dengan kasih perlindungan daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus, dan perlindungan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.